Kenapa Malaysia membantu korban banjir di Aceh? Kenapa korban banjir di Sumatera tidak dibantu? Nah, begini. Yang pertama itu jaraknya lebih dekat. Naik pesawat ataupun jalur laut. Yang kedua, persahabatan Aceh dan Malaysia itu sudah terjaga dari zaman nenek moyang. Untuk rakyat Aceh, saya sebagai warga Aceh mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk semua rakyat Malaysia. Ya Rabbana a'tarafna. Bantuan obat-obatan dari Malaysia senilai 1 juta RM untuk bencana alam Aceh. Terima kasih rakyat Malaysia. 1 juta RM ternyata teman-teman, bukan 10.000 ringgit Malaysia, tapi 1 juta. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Haimerbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jom di video kali ini kita reaction bareng salah satu musibah yang terjadi di Indonesia, salah satunya di daerah Aceh, teman-teman ya. Aceh terjadi musibah lagi, terulang dari tahun 2004, sekarang terulang lagi banjir Padang, teman-teman ya. Masya Allah, ya Allah, luar biasa ini banjirnya, ini banyak kejadian yang benar-benar memilukan. Dan kita sama-sama doakan mudah-mudahan saudara kita di Aceh yang ditimpa musibah diberikan kesabaran, diberikan kekuatan oleh Allah, dan diberikan bantuan masuk dengan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan di sana, teman-teman ya. Amin. Dan anehnya, teman-teman, yang pertama kali peduli kepada musibah yang terjadi di Aceh itu negara Malaysia. Sampai ada yang menyumbang 10.000 apa ringgit Malaysia loh. Ya Allah, bantuan obat-obatan, makanan yang pertama kali bukan negara Indonesia, tapi negara tetangga Aceh. Gak malu kita, teman-teman. Ya, Aceh loh. Aceh itu di Indonesia, tapi pertama kali yang memberikan bantuan obat-obatan, makanan, bahkan uang itu negara Malaysia. Padahal Malaysia juga ditimpa musibah banjir, teman-teman. Allah, mudah-mudahan semuanya cepat berlalu dan Allah memberikan pertolongan yang sebesar-besarnya, teman-teman ya. Oke, kita reaction yang pertama di sini, bantuan obat-obatan dari tim medis dari Malaysia untuk membantu korban banjir Aceh mendarat dengan pesawat Air Asia di Bandara SIM. Oh, oke. Kita langsung aja tonton, teman-teman ya. Allah, langsung dibantu oleh saudara kita di Malaysia loh. Obat-obatan pertama kali langsung dibantu oleh negara tetangga. Kenapa Malaysia membantu korban banjir di Aceh? Kenapa korban banjir di Sumatera tidak dibantu? Nah, begini. Yang pertama itu jaraknya lebih dekat. Naik pesawat ataupun jalur laut. Yang kedua, persahabatan Aceh dan Malaysia itu sudah terjaga dari zaman nenek moyang. Dari jalur perdagangan kuno, kejayaan kesultanan, luka kolonial hingga zaman modern. Nah, Sumatera juga punya sejarah yang sama dengan Malaysia. Kita nih juga serumpun, cuma dipisahkan oleh British dan Belanda. Itu sedikit sejarah antar negara. Jadi jangan ada kecemburuan sosial antara Aceh, Medan ataupun Padang, karena pemerintah kita sudah kirim bantuan ke daerah masing-masing. Salam persatuan. Masya Allah, terharu. Malaysia mengirim bantuan untuk rakyat Aceh. Saya sebagai warga Aceh mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk semua rakyat Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk rakyat Malaysia karena telah memberi bantuan untuk rakyat Aceh. Kalau saya lihat di Malaysia pun ada terkena banjir di beberapa negeri.
tapi Malaysia tetap menyalurkan bantuan untuk rakyat Aceh. Terima kasih untuk rakyat Malaysia. Semoga negara Malaysia selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. يا ربنا اعترفنا. Bantuan obat-obatan dari Malaysia senilai 1 juta RM untuk bencana alam Aceh. Terima kasih rakyat Malaysia. 1 juta RM ternyata teman-teman, bukan 10.000 ringgit Malaysia, tapi 1 juta. Besar sekali ini loh. بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا 3M, 4M loh. أسرفنا. Ya teman-teman, kalau diringgitkan dari 1 juta RM Malaysia, kalau dirupiahkan itu kurang lebih 4 miliar loh. Malaysia negara pertama yang bantu Aceh pasca banjir besar. Dukungan internasional mulai mengalir pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh. Malaysia menjadi negara pertama yang mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan tim dokter guna memperkuat penanganan korban di daerah terdampak. Bantuan tiba di Bandara Aceh pada Sabtu 29 November sekitar pukul 20.00 WIB. Sumatera berduka. Pemerintah tak tetapkan bencana nasional untuk banjir Sumatera. Malaysia kirim Malah 1 Malaysia juta itu loh. ringgit. Ya, ini sangat-sangat lucu ya. Dimana menurut pemerintah Indonesia ini bukan bencana tingkat nasional, tetapi menurut negara tetangga kita Malaysia ya Malaysia Itu ini negara adalah tetangga. bencana internasional. Ya, di mana per hari ini Malaysia kirim 1 juta ringgit dan obat-obatan ya di Bandara SIM atau Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Ini Sultan merupakan Iskandar Muda. bencana internasional karena dari Samudra Hindia, Sumatera, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam kena semuanya. Jadi bisa dibilang ini sangat aneh bin ajaib ya. Apalagi dengan statement Pak Prabowo kalau ini harus kita jaga lingkungannya. Alam hutan kita harus kita jaga. Padahal dia berkata sebelumnya, ya di bulan Desember 2024 Pak Prabowo sebut enggak usah takut deforestasi. Dan ini yang terjadi sekarang. Ini di Tapanuli ya, di Tapsel. Ini pembalakan hutan di mana-mana. Kemudian ini yang terjadi di Aceh ya, dari pandemi talk ini yang terjadi di Aceh, Subulu Salam ya. Maka nggak heran terjadi seperti ini di Aceh, Tapsel, dan Padang ya, karena pembalakan hutan. Saya nggak paham apa yang dipikirkan oleh pemerintah. Walaupun bantuan sudah sampai, tapi setidaknya kita harus mencegah ya. Semoga ada perbaikan ini ya. Kita jangan menyalahkan salah satu pihak, tapi semoga ada perbaikan. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masya Allah, bener-bener kental persahabatan antara Aceh dengan Malaysia ya. Tapi anehnya kenapa Indonesia kurang langsung sigap, malah Malaysia yang sigap. Bayangkan loh, 4 miliar loh bantuan dari Malaysia ke Aceh. Malaysia banjir dan memerlukan bantuan, tapi masih membantu Aceh. Hmm. Betapa tinggi Aceh di mata Malaysia. Wow. Oke, terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah membantu Aceh. Mm-mm. Semoga bantuannya bermanfaat untuk yang membutuhkan ya. Semoga saya dari warga Indonesia berterima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga Aceh. Semoga doanya aja yang terbaik ya. Semoga Aceh, Sumatera, Padang semua Amin, yang dilanda amin, banjir Allahumma. cepat pulih seperti biasa, dan yang terkena banjir semoga diberi ketabahan ya. Amin. Doanya yang terbaik aja lah untuk kakak. Terima kasih yang sudah membantu Aceh. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sikit bantuan daripada saudara saya ni, ada dekat dalam kereta beliau daripada Malaysia. Jadi datang ke Aceh hari ini termasuk 29 hari bulan 11 tahun 2025. Jadi ada sikit makanan yang kita nak bagi untuk abang kita yang ada dekat sini yang jaga jalan ni. Ini sentiasa terbaik. Jalan pun jalanan. Jalan Len Ulim ah. Jalan Len Ulim.
kita lihat sendiri ini, rumahnya orang sudah banyak lumpurnya ya, masuk ke rumah-rumah. Kita bayangkan saja teman, andai kata ini masuk ke rumahnya kita, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan, mudah-mudahan kita oleh Allah dilindungi dari bencana alam seperti ini. Kita bayangkan saja teman, betapa gak enaknya. Ya Allah, yang awalnya kita tidur nyenyak, nonton TV, ngumpul dengan keluarga, mereka yang ditimpa musibah hari ini tidak tidur nyenyak, tidak kumpul dengan keluarga, rumah banyak lumpurnya. Ini ulah siapa? Tentunya dalam surah Ar-Rum ayat 41 itu sudah Allah tetapkan dalam ayat itu, kehancuran di muka bumi ini ulah tangan manusia. Benar loh teman-teman. Cek sendiri di surah Ar-Rum ayat 41 atau 44 itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa kehancuran bumi ini ulah tangan manusia sendiri loh. Ya Allah. Hutan ditebang, dampaknya kepada orang-orang rakyat. Dan satu, Indonesia harus tahu bahwa negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Mereka ganti lokasi mereka ke Jakarta dan mereka order GrabFood dan dibagikan ke driver Gojek maupun Grab. Saya mau bilang banyak-banyak terima kasih pada masyarakat Malaysia yang sudah peduli dengan rakyat Indonesia. Kami di Malaysia, Aceh Darussalam itu sebahagian daripada sejarah gemilang. Sarjana, ulama tersohor dan pengaruh yang menjalar ke banyak daerah. Ada kampung Aceh, ada masjid Aceh, ada bandar Aceh di Malaysia ini. Jadi ini menjadikan kita lebih dekat, akrab. Jadi sekali lagi saya ucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada rakan-rakan masyarakat Aceh. Saya merasa amat bangga kerana Aceh sekarang ini berada dalam keadaan aman. Saya tak tahu, saya akan mendengar Tan Sri Sanusi tadi bahawa orang Aceh ini sepanjang masa berperang. Ada masa juga kerajaan Melaka meminta pertolongan daripada orang Aceh untuk melawan dengan Portugis. Jadi kita biasa berperang bersama. Tapi saya tak fikir kita pernah melawan antara Malaysia dengan Aceh. Kerana saya yakin kalau Malaysia cuba melawan dengan Aceh, kita tetap kalah. Kerana orang Aceh, mereka bukan saja lelaki tapi wanita juga pandai berperang. Sebab itu mereka pakai seluar panjang macam lelaki juga. Jadi sekarang ini terdapat di Perak umpamanya keturunan Aceh yang pakaiannya sama dengan wanita perang Aceh dahulu. Sebab itu kita berasa gerun apabila memikir tentang kehandalan orang Aceh. Perkampungan Aceh di Malaysia. Banyak dekat Malaysia ni, rakyat Aceh yang berada di Malaysia ada satu keistimewaan kampung ni yang dinamakan Kampung Aceh yang berada di Setiawan, negeri Perak. Banyak keunikan kampung ni.
Dan kampung ni wujudnya pada abad yang ke-19 lagi. Sejumlah warga Aceh telah menetap di Malaysia dan menjadi warga negara di sana. Akan tetapi adat istiadat Aceh tetap terpelihara dalam keseharian mereka di Kampung Aceh, Kedah, Malaysia. Saudara, berikut liputannya. Dengan berkendaraan sekitar 45 menit dari ibu kota Alor Setar, maka Kampung Aceh yang terletak persis di kaki bukit Gunung Jerai, Yan, negeri Kedah, Malaysia, dapat ditempuh. Suasana perkampungan yang tidak jauh berbeda dengan perkampungan yang ada di Aceh dan masih dikelilingi hutan alami. Kehidupan warga Aceh generasi keempat tidak jauh berbeda dengan yang asli. Dalam Kampung Aceh yang dihuni kurang lebih 30 kepala keluarga, tersedia juga sebuah kompleks penginapan yang bisa digunakan untuk seminar dan kegiatan pecinta alam. Kompleks ini diberi nama KAMC atau Kampung Aceh Management Center dan dikelola oleh sebuah koperasi dengan pengurusnya semua warga Aceh lintas generasi yang lahir Antara Aceh dan Malaysia menjadi warga negara Malaysia. Tengku Jasni Gani, Ketua Imam di Kampung Aceh kan sebab nak kemas-kemas barang, jadi hanya sempat terbit-terbit le maklum. Jadi sepupu lonyo lah datang dengan makcik satu keluarga. Jadi sepupu lonyo je lagi lencit. Orang sepupu lonyo Melayu campur orang Aceh. Betul tak? Betul. Amsha orang Aceh campur apa? Orang Aceh campur sini. Orang Kedah. Orang Aceh campur orang Kedah. Orang Aceh campur Kedah orang Kedah. Kedah bak Pendang. Aceh pegang apa bahasa Kedah baca? Lama tak cakap bahasa Kedah, lupa dah. Betul. Yang dah tinggal di Pat Mantang. Mirip, jadi lebih mudah beradaptasi. Malaysia juga jadi tempat mencari rezeki yang menjanjikan. Banyak komunitas Aceh di sana yang solid, saling bantu sesama perantau. Dari kerja kasar sampai bisnis warung, semua jalan. Tidak kalah penting, masa konflik bersenjata di Aceh dari tahun 1976 sampai 2005 mendorong banyak warga hijrah untuk keamanan. Setelah damai, sebagian tetap memilih bertahan di Malaysia karena sudah mapan dan merasa nyaman. Jadi, keberadaan orang Aceh di Malaysia bukan hal baru. Ini perjalanan panjang soal sejarah, identitas, dan perjuangan hidup. Kamu punya keluarga atau kenalan orang Aceh di Malaysia? Ceritain di komentar ya. Malaysia adalah negara pertama yang membantu mengirimkan obat-obat dan makanan dan doktor medis ke Aceh. Negara pertama loh. Negara luar pertama. Malaysia selalu cepat, selalu sigap, dan selalu gercep berarti Malaysia ini ya. Di Trits lagi rame banget dan satu Indonesia harus tahu karena negara tetangga kita yaitu Malaysia sedang berbondong-bondong menolong rakyat Indonesia, terutama driver-driver Grab di Jakarta. Oh, ini mereka video dulu ganti ini. location mereka ke Jakarta dan mereka order Grab food dan dibagikan oleh driver-driver Grab maupun Gojek yang ada di Jakarta. I just nak cakap terima kasih banyak-banyak kepada rakyat Malaysia yang dah support Indonesia. Lagi sekali terima kasih banyak-banyak untuk rakyat Malaysia. Fitnah apa hari ini? Fitnah apa hari ini? Saya sampaikan Gubernur Aceh tetapkan status darurat. Yang bahwa penetapan status keadaan tanggap darurat bencana alam tahun 2025. Yang pertama, pada hari ini Kamis 27 November 2025, saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh tahun 2025. 2. Penetapan status tanggap darurat bencana tersebut akan berlangsung selama 14 hari sejak tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2025. Ketiga, dapat juga kami sampaikan bahawa dalam beberapa hari ini pemerintah Aceh melalui SKPA terkait telah memberikan bantuan dalam penanganan bencana tersebut.
Demikian kami sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa negara Malaysia. Saya ucapkan terima kasih banyak negara Malaysia telah peduli kepada Aceh yang saat ini tertimpa musibah banjir sampai 3 provinsi sekaligus disapu oleh banjir. Tapi apa yang terjadi? 1 juta ringgit Malaysia dan termasuk obat-obatan, makanan dikirimkan ke Aceh oleh Malaysia. Gak malu kita. Benci Malaysia, ternyata Malaysia cinta kepada Indonesia loh teman-teman. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel daripada Hymerbat TV ini. Bantu sampai 10.000 subscriber teman-teman. Baik, kita akhir dan ketemu di next berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.